dia dihadirkan di muka bumi ini, apakah tiba-tiba langsung atau dia punya sosok yang ngaping gitu, atau yang memang akhirnya menjadi wasilah kehadiran anak tersebut? Ada ya orang dan ternyata orang tua itu dihadirkan untuk menjadi apa? Sosok ya kan? Ternyata fitrah manusia kita itu selalu mengharapkan adanya teladan dalam kehidupan, dan teladannya selaras dengan kita sebagai manusia, ya kan? Dan teladannya bukan makhluk lain ya, termasuk jin dan apalah, tapi manusia. Dan ternyata fitrah manusia itu mencintai kesempurnaan, ya kan? Makanya kita sering buntreng sama keluarga karena pengen dilakukan sempurna, diakui sempurna, pengen dilayani sempurna ya. Dan kita yang nggak sempurna ini pengen seperti itu. Dan ternyata inilah fitrah manusia, kita tuh pengen punya teladan yang sempurna. Maka ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghadirkan sosok manusia yang yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adanya teladan Rasul itu menjadi guidance ya, rambu-rambu dalam berkehidupan. Nah, yang sering PR itu kadang-kadang apa sih yang harus kita contoh dari Rasulullah? Nah, ini seringkali apa nih teman-teman? Kira-kira yang udah sering nyimak, ibu, bapak yang sering nyimak kajian apa? Apanya biasanya? Yang harus kita contoh? Akhlak, ya? Apa lagi? Apa lagi? Banyak ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ya, dari mulai membuka mata sampai menutup mata, semua itu adalah sunnah Rasul. Tapi ternyata ada yang penting yang sering kali kita sering lupa, yaitu adalah bagaimana Rasulullah itu menatap batin. Dan inilah tema inilah yang memang relate dengan bagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW. Maka kalau boleh dikatakan Rasul itu adalah salah satu di antara Rasul dan Nabi tersabar dari nabi-nabi yang lain. Kita bisa lihat Nabi yang gak sabaran siapa? Ada nggak Nabi yang gak sabaran? Enggak ya, katanya enggak ya, karena Nabi ya. Tapi kalau kita bisa lihat kisah di Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam sama Nabi Khidir pernah nyimak kemarin hari Jumat ya, kan di hari Jumat ada apa? Surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi itu ada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ternyata di situ terlihat ketidaksabaran Nabi Musa alaihi ya. Terus kita lihat lagi Nabi mana nih yang dilempar ke laut? Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Yunus ya kan? Nabi Yunus ya, yang salah satu istighfarnya itu menjadi fenomenal ya kan? Apa istighfarnya bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pada akhirnya Nabi Yunus mengakui bahwa kesalahan itu bermuara pada diri. Maka Nabi Yunus gak sabar ngelihat umatnya yang udah dikasih tahu balik lagi, banyaknya membantu. Akhirnya diberikanlah ujian oleh Allah berupa hikmah ya bagi kita sebagai umat Rasulullah, bahwa ternyata Nabi pun bisa gak sabar ya kan, karena Nabi pun manusia. Tapi ternyata ada Nabi dan Rasul yang sempurna akhlaknya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di Al-Quran Rasul itu disampaikan akhlaknya itu adalah akhlak yang agung, bukan akhlak karimah lagi, tapi akhlak yang luhur, agung. Jadi nggak ada lagi yang meluhuri, gitu. Ini kalau di hadapan saya ada Pak Yusuf ya, mertua beliau doktor ya, dan juga ada di atasnya profesor. Di atas profesor tuh kan apa tuh? Nggak ada ya Pak?
dan lain sebagainya. Nah, ini pun Rasul pun ternyata puncak daripada kesempurnaan maka bagi kita, Bapak dan Ibu semua, yang akang-akang semua, apa sih pentingnya kita mencintai Rasul? Sebagaimana kita ingin mencintai diri kita sendiri. Karena kita berharap kesempurnaan kan dalam hidup ya. Makanya ada bahasa kia-kia. Baik. Maka dengan mengikuti Rasul itu kita akan memahami bahwa ternyata yang sempurna dalam kehidupan ini adalah kita bisa menerima ketidaksempurnaan. Karena Rasul itu kenapa dikatakan sempurna? Karena kisah-kisahnya itu banyak kejadian-kejadian tidak sempurna. Maksudnya apa? Kejadian-kejadian ini kita nggak berharap ada pada kejadian hidup kita. Contohnya apa? Ketika Rasulullah SAW itu dakwah ke Taif, yang terjadi apa? Dilemparin batu sampai berdarah. Dan ternyata malaikat Jibril datang. Wahai Rasul, apakah aku mau kata Jibril itu untuk memohon kepada Allah agar bangsa Taif itu dihancurkan? Kata Rasul, gimana jawabannya? Kalau kita kan kalau udah dilemparin batu gimana Pak? Paling sabar itu wajahnya udah gak sabar ya. Jangan itu yang paling batu ya. Kalau kita naik mobil ya, ada yang nyalip tiba-tiba terus nyenggol gimana tuh? Oh udah ya, keluar kata apa tuh? Kanci copok gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pada saat ditanya oleh malaikat Jibril tersebut, tidak, biarkanlah. Kenapa? Karena ternyata siapa tahu dari bangsa Taif itu ada anak dan cucunya itu yang masuk Islam. Masya Allah. Maka kenapa Rasul itu disebut sebagai rahmatan lil alamin? Karena kesabaran dan lapangnya dada itu sangat luar biasa berada di dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bukti-bukti cinta dari Rasulullah yang harus kita buktikan. Untuk kenapa kita butuh cinta dengan Rasulnya? Nah itu dia Bapak dan Ibu dan anak-anak, mungkin itu sedikit kisah ya dari Rasulullah. Dan mungkin kalau closingnya kan, kenapa sih kita perlu ngaitin Rasulullah? Kemarin juga baru milad, baru maulid ya, maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kenapa sih? Karena manusia itu Bapak dan Ibu akan teteh tabiat awalnya itu ego. Nah maka saya sering banget riset di salah satu lembaga saya, Fitra Institute. Saya meriset ternyata memang tabiat manusia awal itu ego. Tapi karena manusia itu punya bimbingan, wahyu dan teladan lah, manusia itu akan mengurangi sedikit demi sedikit keegois. Teladan yang baik, teladan yang sempurna, yang penuh cinta, yang menghantarkan kita pun ternyata sedikit demi sedikit kalau mau menjadi Rasul dengan benar, kita pun akan memaknai cinta yang sesungguhnya. Karena kebanyakan kita itu sakit karena apa? Patah hati ya sama manusia. Setuju sebenarnya ya, sama keluarga, pasangan, orang tua, sahabat ya. Karena ternyata patah hati yang disengaja itu adalah kita berharap kepada manusia. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang menghantarkan kita agar tidak berharap pada selain Allah. Maka di agama kita yang utama itu apa? Tauhid ya. Maka rukun yang pertama adalah syahadat. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan Pancasila sila pertama apa? Ketuhanan yang maha. Maka apa yang harus kita contoh terlebih dahulu? Hati kita yang tidak terbelenggu oleh cinta-cinta lain selain cinta hanya kepada Allah. Bagaimana cinta kepada Allah? Kita bisa belajar dari kisah Rasul. Itu mungkin belum. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyain, mau didiskusiin para tantang itu, boleh ada dulu silahkan biar kita sama-sama sharing.
Tadi yang bertanya dapat bocor. Ya, siapa? Kapan lagi ya bertanya dapat voucher? Mau bertanya abangnya? Oh, ada yang mau bertanya? Tadi soalnya geragatnya mau nanya gitu. Mungkin boleh biar kita bisa di-sharingin bareng. Ya. Atau yang di belakang boleh mau maju ke sini ke shop paling depan. Shop paling depan. Banyak. Silakan. Tanya mau. Mudah-mudahan pertanyaannya bukan fisika, kimia. Betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi. Izin bertanya, curhat dong gitu. Jadi perjalanan spiritual saya gitu. Jadi saya mengibaratkan Islam itu kayak manual buku lah, ya. Buku pedoman. Kita beli mobil, beli elektronik semuanya ada pedomannya gitu, ada buku panduannya. Baca buku panduan ini nggak jadi jaminan kita nggak celaka, karena bisa aja kita ketabrak sama orang lain yang nggak baca buku panduan atau gimana gitu. Cuman buat saya menemukan kembali apa ya, iman di tengah keresahannya. Waduh, banyak banget ya zolimnya di dunia. Ngelihat negara, ngelihat apa gitu. Itu tuh kadang kayak kemarin aja, lagi berimannya terus melihat di negara ini ada orang yang menggunakan privilege-nya dengan seenaknya gitu. Di tengah kita mungkin kelas menengah yang lagi berjuang gitu kan, mencari nafkah, susah payah. Kadang gimana ya kan buat melapangkan hati gitu, walaupun doa saya selalu gitu, lapangkan akal dan pikiran saya, lapangkan hati dan perasaan saya untuk menghadapi dunia. Tapi kadang ya itu tadi tetap susah ikhlas ketika kita udah berusaha nih baca buku panduan, kita udah berusaha hidup sesuai pedoman, tapi ya itu tadi kecelakaan sama orang-orang yang gak baca manual tuh. Nah gimana sih kan biar ya ikhlas gitu, mengingatkan diri sendiri untuk selalu lapang ketika menerima cobaan atau yang harus dicobain atau yang gak harus dicobain gitu. Itu aja sih pertanyaannya, gimana biar lapang. Atur nuhun. Dijawab kamu. Insya Allah ini kalau pertanyaannya dahsyat ya. Ini pertanyaan tentang keikhlasan, kayaknya sudah ada wajah-wajah penuh ikhlas di sini. Kayak pas ditanya juga, kalau saya sangat masih belajar. Mungkin sepengetahuan dan sepengalaman ya terkait bagaimana kita bisa ikhlas dan ridho akan tadi ya, sebenarnya kan itu berbicara ridho terhadap takdir, ya kan? Qada dan qadar gitu. Ridho terhadap takdir itu kita kembalikan kepada sumber yang pada akhirnya sebenarnya itu kita ini sedang diberikan pemahaman dan juga pengenalan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hati kita, pikiran kita sendiri pun gak bisa kita maka dalam satu kalimat yang begitu agung, dan kalimat inilah yang menjadi pusaka di surga nanti. Kalimat ini yang sering kita dawamkan, tapi mungkin makna orang untuk mendawamkan ini beda-beda, yaitu adalah haula wala quwwata illa billah. Saya pernah baca Bapak dan Ibu salah satu syarah dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Muhammad Rabanun Al-Buti. Ini mungkin bisa di searching nanti di Google. Beliau adalah ulama tentang hati juga. Jadi nanti Teteh bisa baca-baca buku tentang ulama, dekat-dekat dengan ulama-ulama tentang hati, karena ulama hati itulah yang nanti akan mengantarkan kita pemahaman mengenai keikhlasan, ridho. Beliau menyampaikan bahwa seringkali manusia itu
bersikeras untuk mampu mengontrol dirinya sendiri. Maka saat ini teman-teman, Bapak dan Ibu, sangat marak ataupun menjamur yang namanya self development, self improvement, self love, ya kan? Bagi anak muda ya. Maksudnya apa? Ini Bapak dan Ibu mungkin belum tahu kata-kata istilah ini. Maksudnya apa? Bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri. Ini banyak metode-metode, Pak. Bahkan orang-orang Barat saat ini baru masuk dimensi apa? Memaknai kehidupan. Karena ternyata di Barat itu sekarang apa? Rumah-rumah pada canggih, ya nggak? Teknologi pada canggih. Udah kayak gitu apa? Gedung-gedung pada tinggi-tinggi. Tapi ternyata kebahagiaan tidak kunjung dirasa. Yang paling dominan, saya beberapa kali ke luar negeri, Bapak dan Ibu, saya melihat orang-orang yang tanpa mendalami agama itu, mereka hanya mencari kesenangan, tapi tidak pernah mendapat ketenangan. Jadi ada orang yang mencari kesenangan, tapi dia tidak pernah mencicipi bagaimana rasanya ketenangan. Maka mereka itu banyak mencari sana sini, berlari sana sini. Mereka bingung, kebingungan. Dan ternyata itulah di antara bukti betapa pentingnya memahami agama. Saya pernah ke Korea Selatan, Bapak dan Ibu, 2013. Di sana saya bertemu dengan orang-orang Korea yang ternyata sangat begitu aware dengan apa ya, mencintai diri sendiri versi fisikal. Maka saya di sana itu ketika masuk ke mall nih di Korea Selatan, itu tuh yang duduk-duduk manis itu bukan wanita aja, tapi apa? Laki-laki lagi ngapain? Pedicure, manicure. Nah ini wajah-wajah yang nggak tahu pedicure, manicure ya bagus teman-teman, karena mitra laki-laki ya udah karena ini dulu enggak ya. Tapi ternyata di Korea Selatan itu banyak laki-laki yang ternyata usia 17 tahun itu operasi Pak. Katanya Bapak dan Ibu kalau dikasih hadiah itu, anak muda itu 17 tahun itu bukan mobil teman-teman, bukan rumah, tapi operasi. Maka ternyata di sana saya lihat lagi ada satu sungai. Satu sungai itu ternyata dari tour guide-nya menyampaikan oleh saya, ada yang tahu sungai Han? Tahu ya? Ini kayaknya wajah-wajah seni K-pop. Wajah-wajah Leminho. Ternyata di sana ada satu sungai namanya Sungai Han, Bapak dan Ibu. Sungai Han itu adalah sungai yang seperti diperuntukkan untuk bunuh diri. Tapi enggak sebenarnya. Padahal awal mulanya banyak yang putus asa dan bunuh diri di sana. Jadi di sana itu dipajang apa, telepon wartel gitu ya. Untuk apa? Untuk siapa tahu masih ada siang gitu ya. Paling ajlong teh ayeuna ke sekolah ke siapa gitu ya, curhat dulu gitu ya biar telepon. Ada tuh Pak di atas Sungai Han. Dan ternyata Bapak dan Ibu, hikmah yang pulang yang saya dapat itu bukan kemewahan yang saya dapati apa bekal itu ya, karena di sana saya lagi winter pada saat itu. Jadi lagi ada salju, kalau di sana es parut ya. Gitu ya. Dulu saya juga sama ke Korea Selatan, kayaknya mau bawa sirup marjan gitu. Kita buat es parut. Tapi di sana tuh udah dingin aja, males ngapa-ngapain teman-teman. Dan ternyata di sana itu saya dapat hikmah terbesar itu adalah bahwa ternyata dunia setinggi apapun, pencapaian setinggi apapun, ketika dia tidak mau memahami makna kehidupan, maka dia hanya berputar pada poros mencari kesenangan, lupa untuk mencari dan ketenangan hanya didapatkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alla bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ucapkanlah wahai hamba, kata Allah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi. Jadi simpel nggak Bapak Ibu untuk bahagia? Nggak harus ke sana, nggak harus ke sini, tapi apa, kembali kepada Allah. Dan gimana cara kita kembali kepada Allah? Nah ini dia tadi kata Tete. Gimana cara kita kembali kepada Allah? Kan ada guidance ya. Nah gimana?
Nah, PR manusia saat ini adalah banyak yang beragama tapi tidak berakidah. Mohon maaf ya Bapak. Hanya sebagai ritual semata, sholat hanya sebagai ritual. Aku udah tepat waktu, misalnya aku udah zakat, udah sedekah, tapi pemahaman makna tentang agama itu sendiri begitu banyak yang kering, sehingga terjadilah banyak sekarang orang semakin banyak belajar semakin tidak banyak gak yang berani tentang orang tua. Pintar nggak? Pintar, tapi banyak juga nggak yang tentang orang tua. Banyak yang pintar juga, tapi banyak juga yang korup. Banyak yang pintar juga, tapi banyak juga yang melakukan beragam hal dengan kepintaran. Maka ternyata ilmu agama itu adalah ilmu yang begitu dalam. Maka salah satunya tadi bagaimana kita bisa ikhlas. Ternyata ikhlas itu proses kita bagaimana memaknai diantaranya pemahaman tentang agama. Maka saya di sini ada kewajiban juga, ayo kita rutinin teman-teman lingkaran-lingkaran seperti ini. Karena 24 jam kita jarang kan pegang kitab, ya nggak? Jarang juga buka HP, buka apa Bu? Instagram. Buka HP, buka apa? Buka what? Betapa banyak kita waktu kita tersedot ya oleh dunia dibandingkan apa? Akhir sok cek coba dari bangun tidur yang keinget apa? Bangun tidur yang keinget itu adalah urusan dulu. Belum lagi kalau sakit hati, wow itu udah bangun tidur udah ketemu lagi dengan emosinya ya. Gitu. Jadi saya sangat support ada majelis seperti ini di kafe-kafe karena kita mendekati kebiasaan yang biasa kita lakukan. Maka Rasul itu tidak langsung kalau ada perintah itu menghukum dengan hukum yang saklek ya, tapi jalani dengan apa yang memang kecenderungan kita mudah kita lakukan. Maka kita niatkan tadi bagaimana sih kita bisa ikhlas. Niatkanlah, diniatkan kita sama Allah, diskusi sama Allah, kayak ngobrol sama Allah, berdoa sama Allah. Jadi karena apa? Karena kita pun nggak bisa membuat kita ikhlas. Kita pun nggak bisa membuat kita tuh menerima keadaan. Yang bisa membuat kita menerima keadaan dan ikhlas adalah Allah. Maka tadilah haula wala quwwata. Dikatakan prosesnya adalah dengan belajar itu hanya sebagai ikhtiar, bukan sebagai penentu. Maka proses kenapa sih saya nggak ikhlas itu lagi proses dia kita itu kan biar kenal ternyata yang punya ikhlas itu Allah ya. Selama ini saya pakai strategi segimana pun nggak bisa. Sama nanti aplikasi ke anak, ke suami. Nah sudah dibilang kiki gitu kan. Misalkan ya bahagia banget di suami yang ini termasuk istri ke suami dan anak ke orang tua kan nggak bakalan bisa kita menguasai karena mereka adalah diciptakan sama Allah dan digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hanya bisa mendekat sama yang Maha menciptakan semuanya dan digenggam. Apa nanti hasilnya? Salah satunya kenapa Allah ciptakan semuanya? Nah kan gitu kan? Kenapa ya Allah ciptakan kayak gitu? Ternyata suatu saat ketika kita belajar mengenai iman, rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Qada dan qadar baru satu di antara lain ya. Tapi ada juga iman kepada hari akhir. Maka nanti itu ada akhirat Bapak dan Ibu semua teman-teman. Kita yang sekarang terponggoh-ponggoh merasa nggak adil nih di dunia. Ada pahala nggak? Ada. Dinilai nggak sama Allah? Maka kita punya akhirat. Maka rukun iman itu udah 6. Jadi kalau kita hanya fokusnya cuma kenapa ya takdirnya kayak gini, kita lupa sama akhirat, kita lupa sama adanya malaikat, kita lupa sama adanya Allah, maka itu nggak seru. Maka nanti keikhlasan kita akan diuji. Gitu ya. Mudah-mudahan tidak mewakili agar belajar agar hatinya terus semangat gitu dekat sama orang-orang soleh sama Allah. Gitu. Terima kasih. Satu panjang.
Udah subuh gitu. setengah Agak berapa itu? Hah? Asa siga subuh setengah soalnya. 6. Asa siga subuh tiba-tiba. Iya. Anak saya tuh. Setengah 6 juga subuh. Iya, sama aja. Mungkin kesimpulan dari pertemuan ini ya bisa berhenti ya. Kesimpulan dari moderator. Kesimpulan ya. Kesimpulan. Tadi itu kesimpulan semuanya. Kan disimpul-simpul ya. Jadi mungkin kesimpulannya ini sedikit nggak ada yang bisa membuat kita tenang, teman-teman. Karena sebenarnya kita tuh sebenarnya kalau boleh kita jujur, kita lagi nyari ketenangan. Mau kita ke sini, kita ke masjid, mau kita nongkrong sama teman ya kan, mau kita bawa ke keluarga dan sebagainya, semua itu sedang mencari ketenangan. Maka Allah menyampaikan, ya ayyuhallazina mutma'innah nafsul mutma'innah irji'i ila rabbika. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Maka wafatnya kita mudah-mudahan kita sudah selesai dengan jiwa-jiwa kita yang tenang ya. Maka mudah-mudahan berharap kepada ibu semua support teman-teman anak muda yang sekarang sedang membangun sebuah gerakan ini. Yang sebenarnya cita-cita salah satunya adalah tadi ya, kita bisa tenang bareng-bareng ya kan. Ekonomi cukup tenang, kesehatan cukup tenang, sama jadi tenang semuanya dengan dekat sama Allah. Itu mungkin ini sih kan. Azan sholat ini juga baik. Insya Allah kita akan mengakhiri perjumpaan sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi sore yang berkah ya untuk kita semua insya Allah. Marilah kita mengikhtiarkan agar doa kita ini pun termasuk doa yang diterima. Salah satu doa yang diterima itu adalah yang terhubung sama yang memerintahkan kita berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Mari kita pejamkan mata, Bapak dan Ibu semua akan mengatakan, tidak tengadahkan tangan kita, seraya kita itu merasa bahwa tidak ada kekuatan dan daya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah Rabbal ya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqim. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wahai Allah yang sedang menatap kami, wahai Allah yang sedang menyaksikan kami, wahai Allah yang sedang mengikuti kami, dialah Allah yang maha menatap, maha menyaksikan, maha mengetahui segala isi hati. Ya Allah, kami atas segala apa yang kami rasakan saat ini. Jika perasaan ini adalah perasaan yang membuatmu tidak ridho kepada Allah, ya Allah yang maha membolak-balik hati, yang mukhalifal qulub, yang maha mengetahui hati yang khusyuk,
dan hati yang berpura-pura, hati yang sungguh-sungguh, hati yang benar. Ya Allah yang Maha Pencipta, tetapkanlah kami kepada kebenaran. Tenangkanlah hati kami di atas agama Allah. Ya Allah, kami sedang bersimpuh, kami sedang berkumpul, ya Allah, seraya berikhtiar untuk menghamba kepada-Mu, ya Allah. Dengan ketidaksempurnaan kami, ya Allah, dengan seluruh dosa-dosa kami, dengan seluruh gelapnya kehidupan kami. Mohon ya Allah, agar pertemuan ini menjadi pertemuan yang Kau ridhoi, pertemuan yang menjadikan Engkau cinta kepada kami, ya Allah. Pertemuan yang menghantarkan kami menuju kekhusyuan dalam kehidupan ini. Pertemuan yang menghantarkan kami pada ketenangan, sakinah, kebahagiaan. Ya Allah yang menciptakan dunia ini, bantu kami ya Allah, tolong kami ya Allah, ajari kami untuk bersyukur, untuk kenal dengan-Mu ya Allah, dan untuk bisa beribadah dengan benar kepada-Mu ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, karuniakanlah kebahagiaan kepada orang tua kami. Ini dosa-dosa mereka ya Allah. Jika sudah tiada ya Allah, karuniakanlah cahaya-Mu ya Allah, yang menyinari dalam kegelapan itu. Allahumma firli warhamhuma waqim wajhaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kami ya Allah, istri dan anak sebagai penyenang hati kami, suami, bapak yang juga menjadi penyenang hati kami di rumah tangga ya Allah. Dalam firman kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.